rukun keluarga besar menyampaikan selamat datang dan selamat kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Keluarga sudah menyambut kita dengan sukacita dan mari saya jemput kita bangkit berdiri ya. Oma Lis ada disiapkan tempat khusus karena hari ini merupakan hari yang spesial, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oma senyum-senyum dari tadi. Dan mari kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah menghimpun kami dari berbagai tempat, berkumpul di tempat ini Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihi kami, terlebih untuk Ibu kekasih, Oma kekasih, Mama kekasih, Tante Lis Tangkilisan yang sudah Tuhan genapkan usia 88 tahun. Tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang dapat menambahkan sehasta semata ini karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya pertemuan kami hari ini Tuhan boleh jadi atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari kaum keluarga yang puji Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa. Orang tuan saya bilang, mengentuk-entuk dia. Sekita mante so berdekatan. Jadi memang harus datang kepada Tuhan. Hidup satu-satunya. Nyak ada jalan lain. Biar ke keluarga. No. Just only God. Only God. Jadi mari di tiap kehidupan kita jangan lupa bangun pagi sudah datang. Datang apa? Nenya gue lah bagai siang. Company aku. Sawangannya aku. Wiane aku kesehatan kekuatan yang Opok punya. Ya kasih. Cuma itu jalan. Ya. Thank you mo. Mari bersama keluarga dan memberi pujian. Sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa, Oma bilang memang ini nafas hidup cuma di atas jatuh. Kalau Oma boleh 88 tahun, nyandak mudah, toh. Deng anak-anak le mulayani ini lenggal tu darah janai darting sadiki, turun sadiki. Apa gitu Kang, namanya suatu orang lain tahu mau jadi tua seperti apa, tapi bersyukur keluarga. Oma pe anak sebenarnya cuma 2, mar 1 Tuhan so panggil jadi kurang 1, kurang ada cucu-cucu Pak Pendeta ya. Jadi orang mau menyanyi lah apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku panjang jalanku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pemenang Idol 1945. Jutaan kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, yang terus memberikan anugerah yang luar biasa bagi keluarga besar Umbo Gerung, terlebih khusus buat Oma Lis. 88 tahun itu hal yang luar biasa, amin. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Tuhan masih perpanjang umur Oma Lis, pasti ada tujuan Tuhan di muka bumi ini. Jadi berkat buat anak
anak, cucu-cucu, bahkan kepada orang keluarga besar Rukun Tangkilisan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, ponakan-ponakan, kita akan berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan, tapi sebelum kita masuk dalam pokok doa, saya persilahkan kita masing-masing tunduk kepala dan mendoakan. Mungkin ada pergumulan pribadi yang tidak disampaikan di dalam pokok doa di sini. Silakan kita tunduk kepala, kita berdoa sendiri apa yang menjadi pergumulan kita, atau mungkin ada permohonan-permohonan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Saya persilahkan, saya memberi waktu bagi kita semua untuk menaikkan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Sebelum saya masuk kepada apa yang sudah ada di sini. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di siang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, saudara bersaudara, boleh ada di sini berkumpul bersama dengan keluarga Umbo Gerung, di mana saat ini mereka bersuka cita karena Oma Lis hari ini ditambahkan Tuhan usianya genap 88 tahun. Satu sukacita yang luar biasa yang dialami oleh keluarga, dan mereka mensyukuri semua kebaikan Tuhan dengan datang kepada kehadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami semua Tuhan mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat bagi Ibu Lis dan bagi kami semua. Secara manusia kami semua bertambah usia setahun, dan bersyukur karena Oma Lis digenapkan Tuhan hari ini 88 tahun. Biarlah Tuhan memberkati Oma Lis di masa tuanya, dia terus bersukacita dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu. Semakin bertambah usia semakin banyak kekurangan yang dialami, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong dia untuk terus diberikan kekuatan oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur juga karena kerukunan kami boleh ada dan berjalan sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua pengurus yang ada, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan pada ketua-ketua bidang atau bagian-bagian yang membawahi daerah-daerah atau wilayah. Tuhan menolong semua yang menjadi pengurus supaya mereka dapat diberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan oleh Tuhan, agar supaya dapat mengelola kerukunan ini dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kami, baik secara pribadi maupun secara kerukunan. Kami menyerahkan Tuhan untuk rukun besar Tangkilisan Denga ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau topang dalam doa untuk saudara seiman kami yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, untuk Bapak Max Pinatik, untuk keluarga Pinatik Tangkilisan, lebih khusus untuk Bapak Max yang sedang sakit. Tuhan menolong dia, segala upaya yang ditempuh oleh keluarga. Beberapa hari yang lalu dia dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong supaya apa yang sudah diambil, dia sudah dirawat di rumah sakit, dokter yang merawat, juru rawat, obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman itu boleh membantu dia dalam proses kesehatannya. Tuhan menolong untuk keluarga, boleh diberikan kekuatan dan kemampuan, diberikan kesabaran untuk mendampingi Pak Max selama dia mengalami kelemahan tubuh ini. Tuhan memberikan juga kekuatan lebih khusus untuk istri, untuk Ibu Meli, supaya sekalipun fisiknya juga dalam keadaan lemah, dia tetap kuat untuk mendampingi, diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan untuk mendampingi, merawat, menjaga suami terkasih. Anak-anak cucu Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kerukunan kami boleh berjalan terus sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk dunia saat ini yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui apa yang akan terjadi ke depan.
kami anak-anak-Mu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena secara manusia kami terbatas, tetapi Tuhan yang mengetahuinya. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya menyerahkan segala sesuatu yang akan terjadi, baik secara ekonomi dunia, secara politik, atau apa saja Tuhan yang berhubungan dengan situasi keadaan dunia ini. Kami hanya taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa, untuk pemerintah negara Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, MPR, DPR. Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menolong kami semua. Presiden Prabowo sudah terpilih menjadi presiden. Biarlah dia boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, hikmat dan takut akan Tuhan ada padanya, sehingga dia dapat memimpin, dia dapat bekerja sama dengan wakil presiden, menteri, MPR, DPR. Mereka boleh bekerja dan bersinergi dengan gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai daerah terpencil. Mereka boleh bekerja bersatu hati untuk membangun negeri ini, sehingga semua anak-anak Tuhan boleh leluasa melayani Tuhan. Bahkan Tuhan, banyak kejadian di beberapa waktu yang lalu ada bencana-bencana alam yang belum tertangani. Tuhan menolong supaya pemerintah boleh lebih jeli melihat keadaan yang ada, yang terjadi, sehingga rakyat Indonesia boleh merasakan bahwa pemerintah ada dan boleh menjamah sampai daerah-daerah terpencil, bahkan sampai pada yang mengalami, yang merasakan korban bencana. Bahkan mereka juga boleh bekerja sama dengan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, bahkan kepolisian, mengamankan negara Indonesia, sehingga kami semua boleh merasakan bahwa negara kami aman, damai, sehingga apa yang menjadi rencana, tujuan, cita-cita baik pemerintah maupun kerinduan rakyat itu boleh terwujud menuju pada keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua yang ada, yang dikerjakan oleh pemerintah, bahkan yang menjadi kerinduan rakyat Indonesia itu boleh terwujud. Dan biarlah kami semua boleh bersatu hati menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Masih begitu banyak doa yang akan kami sampaikan, tapi kami percaya apa yang sebelum apa yang kami ucapkan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya, dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa-doa kami, bahkan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita katakan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban syukur. Mari sama-sama kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Bukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami memuji
dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih dan cara kami sembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya, saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Zidi Sangi MSc. Tinggalkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyambut Tuhan dan hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, Engkau berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu, supaya apa yang dia sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya mesti lebih dulu berterima kasih kepada Bapak Walda Tangkilisan yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah ikuti acara tadi, luar biasa ya. Itu MC hebat sekali. Pendeta Joyce Ratu Randang STH. Watu Randang, Watu. Jago sekali menyanyi. Dia tidak rugi dah datang, dah dengar dia menyanyi, hebat sekali. Juga Pendeta Nova Gerung, Dr. MTH STH. Ketua Jemaat Gemim, Pendeta Pelayan. Oke, Pendeta Pelayan. Itu semua luar biasa ini keluarga Tangkilisan.
Kalau Ibu Ance saya sudah kenal, dia penyanyi dia. Cuma tadi dia belum kasih keluar DP suara. Dia bersuara 2 tadi. Hebat sekali. Dia bersuara 2 Pak Ibu Pendeta Joyce ya, Watu Rendam. Saya kenal juga Pak Lexi. Saya kenal Sian. Ya, rata-rata saya kenal ya. Dan tadi saya kenalan dengan Pak Singal dan Pak Mentiri. Pegang tangan, saya bilang, saya orang Bolam Mongondo Utara. Fam saya Posangi, nama saya Jimmy. Kalau Posangi, tidak ada Posangi Kristen, Posangi itu Muslim. Saya juga Muslim. Tidak apa-apa. Karena Tuhan tidak mau tanya Kristen atau Muslim. Tidak. Dia tidak mau tanya itu. Ini rukun hebat sekali ya. Semoga ini rukun semua sampai di sorga lagi tetap ada rukun tangkilisan. Oh lebih besar lagi rukun tangkilisan kalau sudah di sorga. So tahu bagaimana lebih besar. Iya toh? Yang di atas-atas semua soal ada semua. Yang saya mau sampaikan di sini yaitu sebab yang sangat penting. Sebab yang sangat penting. Kalau saudara punya gadget atau saudara punya Google, ketik saja sebab yang sangat penting, kemudian lihat, taruh di situ Alkitab. Akan keluar 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Cuma 1 kali Alkitab katakan sebab yang sangat penting. Alkitab tidak 2 kali. Kalau seandainya sebab yang sangat penting sudah ada 2 atau 3, sudah bukan lagi sebab yang sangat, sudah menjadi penting. Yang lain penting, tapi kalau yang sangat penting cuma 1 kali. Apa itu yang sangat penting? Saudara-saudara sudah bosan baca mungkin, selalu dengar. Apa itu yang sebab yang sangat penting? Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Boleh baca 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting. Tidak ada 2. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang Paulus katakan Injil. Ada banyak orang yang saya tanya, apa artinya Injil? Injil artinya saya bawa beras ke suku-suku terasing, saya bawa baju-baju. Bukan itu. Injil yang Paulus maksudkan di dalam 1 Korintus pasal 15, mulai dari ayat 1. Paulus katakan bahwa aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang kuberitakan. Oleh Injil itu kamu masuk sorga. Wih. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang. Kecuali sia-sia saja menjadi percaya. Ada banyak orang yang sia-sia menjadi percaya. Sehingga Injil itu dia tidak jelas. Dia katakan Injil itu kalau bawa beras. Injil itu kalau bawa uang. Injil itu kalau bawa pakaian-pakaian. Itu mereka pikir. Tapi kalau di dalam Alkitab, Injil itu Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Saya pernah di sekolah ini, saya mengajar di Fakultas Kedokteran. Waktu tutorial ada Muslim di situ. Saya tanya kepada Muslim itu, apa artinya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Itu orang Islam tidak tahu apa artinya. Aduh, bukan main, saya bilang, mana boleh tidak tahu. Itu artinya dari Allah kembali kepada Allah. Dan itu cocok sekali dengan referensi yang ada di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Semua sudah tahu itu. Sudah bosan setiap kali orang mati dengar itu. Sebab kami tahu. Sebab kami tahu, kalau tidak tahu, aduh celaka sekali. Sebab kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kalau mati, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita.
Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan Allah sudah sedia untuk manusia, yaitu sorga. Tuhan Allah tidak sedia neraka untuk manusia. Kenapa? Itu ditulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Allah siapkan neraka untuk iblis. Saudara boleh buka di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Tapi untuk manusia dia siapkan apa? Sorga. Mengapa demikian? Saudara masih ingat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa? Apa Tuhan bilang? Masuk neraka kalian. Begitukah Tuhan jawab? Tidak. Tuhan bilang nanti dosamu akan aku tebus. Aduh, bukan main tuh Tuhan, baik-baik sekali for manusia kan? Tuhan yang bilang di dalam Kejadian 3 ayat 15, nanti Tuhan tebus. Dan untuk sementara Tuhan tutup dulu itu dosa, Tuhan sembeli binatang, Tuhan pakaikan mereka itu baju dari kulit binatang. Untuk apa? Tutup dosa. Karena Tuhan tidak tega membuang saudara sebagai manusia itu ke dalam neraka. Kan kita tahu di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia. Kita, Elohim, 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 di situ. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Segambar imago Dei. Jadi gambaran kita adalah gambaran Tuhan Allah. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak katakan bahwa kamu akan aku siapkan neraka. Beda dengan Lucifer. Ketika Lucifer sombong, dia mau menjadi sama seperti manusia, seperti Tuhan Allah. Langsung Tuhan Allah katakan di dalam Matius 25 ayat 41, aku menyiapkan neraka untuk engkau. Bukan main. Jadi Tuhan katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Korintus 1 ayat 18, manusia kalau mati masuk neraka bodoh. Kenapa bodoh? Tidak mau percaya. Kan pada waktu Yesus mati di salib, kata terakhir yang dia katakan di dalam Yohanes 19 ayat 30. Apa dia bilang? Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Tetelestai. Apa yang sudah selesai? Pengampunan dosa yang dia janjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Sudah dia janjikan. Itulah sehingga dia katakan itu manusia kalau mati masuk neraka bodoh. Moria kata asli. 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara kalau tidak percaya saudara buka saja. 1 Korintus 1 ayat 18. Bodoh manusia kalau mati lalu masuk neraka. Karena masuk surga itu adalah pemberian dari Tuhan Allah. Pernah saya satu kali naik oplet, naik Grab. Saya cerita sama sopir Grab. Saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu mati di salib untuk mengampuni dosa. Orang yang percaya pasti masuk surga. Dia bilang begini, Bapak, satu yang saya tidak setuju dengan Bapak. Apa itu? Mana boleh masuk surga tanpa usaha? Ya, saya mau bilang apa? Coba saudara buka di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Buka sekarang dan lihat di situ. Saya sudah hafal sehingga saya tidak buka, sayang Alkitab saya sudah mau rusak nanti. Kalau buka gadget boleh. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. 3 hal di situ. Kasih karunia, apa kasih karunia? Kasih karunia artinya manusia sebenarnya tidak layak terima. Nyandak war ngoni mau terima tuh dia. Masa ngoni masuk surga? Itu kasih karunia. Kamu diselamatkan masuk surga karena kasih karunia. Tapi dia pakai di situ oleh iman. Oleh iman. Kalau tidak percaya tidak boleh. Kalau tidak tahu tidak boleh. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman bagi kita di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Percaya. Ayat di dalam 2
di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 belum terus. Saudara baca selanjutnya. Tadi ada 3 tuh dia bilang, karena kasih karunia masuk surga, tapi mesti oleh iman. Lanjut, dia bilang apa? Itu bukan hasil usaha. Jadi ini sopir Grab lebih hebat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang masuk surga bukan hasil usaha, tapi itu sopir Grab dia bilang, mana boleh, Bapak saya tidak setuju dengan Bapak, mana boleh masuk surga tanpa hasil usaha. Selamat berusaha dan selamat masuk neraka. Betul? Selamat berusaha. Tuhan Allah katakan bukan hasil usaha. Lanjut baca apa? Tapi pemberian Allah, Tuhan Allah berikan itu masuk surga, cuma dia pakai syarat yang tidak war saudara dan saya sebagai manusia terima. Surga dia berikan tapi harus percaya. Saya muslim tapi saya percaya. Enggak apa-apa tuh? Saya percaya. Saya percaya. Itu bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Cerita lagi, ada cerita. Satu kali saya injili orang yang lebih muda dari saya. Umur saya 70. Ya rata-rata tua di sini Kang, 88 ya. Waduh, ada yang lebih lawang 88? Soalnya enggak ada, semua mengalah. Paling senior 88. Kita tadi udah bercerita dia suka sampai 200 kata. Iyo. Hebat sekali. Leksi berapa kita? 78. Ada masih muda. Ada anak-anak ini. Ada tuh cucu-cucu lah. Aduh sudah Jo. Doranya nak mau mati-mati. Apalagi Yonatan Kang. Dia nak mau mati-mati. Ya Joel. Kita panggil Jonathan. Pantas dia marah kutek tadi. Kita panggil Jonathan. Joel. Ini orang kita injili. Kita bilang bahwa masuk surga itu Tuhan cuma ada kasih 4 orang manusia yang nyandak war mau terima. Dia kasih free itu dia. Cuma-cuma. Roma pasal 4 Roma pasal 3 ayat 24. Kon dia bilang begini. Kita tanya, percaya Yesus? Dia bilang, percaya. Kalau mati ke mana? Kita punya pertanyaan. Kon dia jawab, kita kalau mati masuk surga. Odo senang dan dah dengar. Senang sekali. Kita tanya leh, dari siapa? Pena tua 25 tahun. Oh teleh. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Tuhan ada bilang bukan pekerjaan, bukan karena ngana pena tua ngana masuk surga, tapi Yesus katakan tetelestai. Sudah selesai. Pengampunan dosa sudah selesai. Sehingga ditulis di dalam Alkitab sebab yang sangat penting. Apa itu? Pengampunan dosa. Saudara, angkat tangan di sini yang belum pernah bikin dosa. Yang paling banyak dosa siapa? Jangan bilangnya dia nyak dapat dengar gua. Karena dia paling tua tuh. Paling banyak dapat dosa. Kita masih leksi lebih banyak dosa. Ini baru 70, sana 78. Walda masih belum ada dosa. Joel nyanda ada dosa. Tapi Tuhan bilang semua manusia kena dosa. Joel lahir di bumi. Orang yang lahir di bumi berdosa. Yang lahir di sorga tidak berdosa. Coba, siapa yang lahir di sorga? Nyanda ada. Masa sorga ditentukan waktu masih hidup sekarang. Bukan nanti. Sekarang. Cuma percaya. Saudara tidak perlu bayar saya. Saya tidak mengajar saudara masuk Islam. Saya tidak mengajar saudara untuk masuk Hindu, Buddha. Itu semua ajaran agama, kita hormati. Kita hormati. Saya mengajak saudara masuk surga. Masuk surga itu gratis. Tapi Tuhan berikan syarat. Mesti percaya. Mesti percaya. Bukan main itu Tuhan. Baiknya enggak? Baik sekali. Baik sekali. Maha baik, nyanda ada lawang. Maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Apalagi? Maha apa? Maha kuasa. Waduh jangan tanya. Iya toh? Umur manusia sampai berapa? 70. Ada orang dia bilang begini. Dosen mahasiswa saya, Prof,
Dorang panggil apa kita prof, ya segala rupa jo. Kalau so lewat sudah so habis tuh prof, yang tidak ada. Siapa di sorga dong panggil prof, yang tidak ada itu. Yang dong panggil prof, semoga sehat-sehat dan umur panjang. Kita bilang kalau sehat-sehat iyo, tapi umur panjang kita marah. Kita marah kalau umur panjang. Karena Alkitab ada bilang manusia pe umur itu berapa kute? Mazmur 90 ayat 10. 70. Kalau panjang 80, 70, 80, 90, orang gampang 10, 10 DP beda, Mazmur 90 ayat 10. Semua pasti langsung hafal. DP kebanggaan apa kalau panjang umur? Aduh. Pakai pampers, itu tuh DP lebih. Pakai diki-diki, itu tuh DP lebih. Oh, itu tuh DP lebih. Jadi kita bilang jangan bilang pak kita umur semoga umur panjang. Bilang pak kita sehat-sehat. Cukup sampai di situ. Memang kalau masih umur 30, umur 20 atau rupa Joel, iya umur panjang. Tapi kalau umur 70 kongoni, umur 88 kongoni bilang le umur panjang. Bukan main ngoni pe penganiayaan pak kita So umur 70 ngoni suruh pakai pampers pak kita. Aduh, nyanda. Tapi kita so tahu. Saya punya pengharapan sorga. Tuhan cuma kasih. Karena kita percaya. Bukan soal kita pe agama. Kita pe saudara, semua di Bintauna bola Mongondo Utara, kita WA pada orang, kita bilang ayat Alkitab, dorang marah apa kita. Stop. Itu bilang-bilang tuh ayat Alkitab. Tetapi setelah saya katakan, saya robah. Saya bilang bukan ayat Alkitab tapi referensi yang ditulis 1500 sebelum Masehi oleh Musa. Kejadian Keluaran Imam bilang mulai ditulis oleh Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Referensi yang paling tua. Itu mahasiswa yang pakai jilbab yang Islam langsung dorang download karena kita bilang download itu referensi, bukan itu kitab suci. Jangan pakai karena ngoni pe kitab suci Al-Quran, beda dengan orang punya. Orang pe referensi. Orang download karena bilang referensi. Orang selalu pakai referensi itu. Dan Musa tulis itu, referensi 1500 sebelum Masehi. Jadi kita pe saudara-saudara setelah kita pakai referensi, ada kok tuh yang mati toh, bekas bupati dia mati, kong kita bilang innalillahi wa innalillahi rojiun. Rupanya dorangnya ndak semua aku mengerti itu dia. Bukan gampang. Dari Allah kembali kepada Allah. Dorang tidak mengerti. Ada kita petamang satu yang sebaya dengan kita umur 70. Dia ketua MUI di Tomohon. Dia bilang DP arti sama kata deng Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mari kita ralat pada dia. Mari lebih cocok ini so. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kalau mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mesti percaya. Mesti percaya. Kalau so percaya, aman. Ada orang pikir, oh pengetahuan Alkitab. Betul, pengetahuan Alkitab itu nanti Tuhan kasih. Karena di dalam 2 Korintus, Efesus 2 ayat 8, 9 dan ayat 10 ada bilang di situ. Itu orang pengetahuan nanti. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, 1, 2, 3, 4, di situ nanti Tuhan kasih. Tapi itu tingkat pengertian itu orang boleh dapat dengan cara belajar. Belajar. Ada orang kita tanya, coba lihat tuh Alkitab. Aduh tuh Alkitab bukan main, putih-putih. Kita pe Alkitab kita so sayang sekali. Karena tuh catatan di dalam pe banyak. Kalau itu kita lebih baik hafal. Begitu hafalnya tidak perlu buka, kita sebut saja. Iya toh? Dan memang itu bukan main, itu Tuhan kasih pengetahuan. Tuhan bilang supaya dapat tuh pengetahuan 2 Timotius 2 ayat 15. Apa ada bilang di situ? Ada 3 hal Tuhan bilang. 2 Timotius 2 ayat 13. Belajar. Pertama belajar bahasa asli Alkitab spodaso. Kalau kedua apa? Tidak malu, anepaiskuntos. Ketiga ortotomeo. Bedakan pelayanan Paulus dengan pelayanan Petrus.
12 rasul, bedakan dengan 1 rasul. Kalau saudara tidak membedakan, saudara pusing 7 keliling, sakit kepala, karena itu DP nama sinkretisme. Apa artinya? Campur baur, campurologi. Kasih baku campur antara tulisan dari 12 rasul dengan tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapat wahyu ketika Yesus sudah menjadi Tuhan. Dia sudah naik ke sorga. Waktu dia di bumi, apa yang Rasul Paulus katakan? Bunuh mati semua. Stefanus apa yang bunuh? Paulus. Paulus yang bunuh. Paulus. Tapi ketika Paulus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, berubah dia. Dia percaya Yesus ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsik. Dia kejar-kejar orang-orang yang di dalam Kristus dia mau bunuh, tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan? Duduk di sebelah kanan artinya suatu kehormatan bagi Yesus. Dan Yesus katakan kepada Paulus, dan Paulus katakan di dalam tulisan-tulisannya, ada 13 kitab yang dia tulis, kita ikuti itu. Karena di dalam bahasa Inggris 13 kitab yang ditulis oleh Paulus itu namanya to us. To artinya apa? To artinya untuk kita taati. Di luar tulisan dari Paulus itu for us. Apa for? Untuk kita pelajari. Dia bilang itu bagaimana belajar? Spodaso. Tidak usah malu. Membagi dengan tepat. Salah bagi, pusing kepala. Banyak sekali denominasi sekarang. Karena mereka tidak tahu for us dan to us, akhirnya jadi bingung. Jadi kacau sendiri, pusing kepala. Tapi Tuhan katakan, bukan soal itu, Tuhan katakan yang sangat penting. Apa yang sangat penting? Yesus mati untuk dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dia kembali kepada Bapa Allah di surga, duduk di sebelah kanan, dan dia katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah sehingga selalu di krans, kalau orang baca, dia dorang tulis apa? Kembali ke rumah Bapa. Asal betul-betul percaya. Jangan cuma tak tulis, karena itu tukang tulis solata dorang. Lata dorang oh iyo Kristen Kang, iyo kita mau tulis kepada keluarga, oh iya keluarga ini bunga. Oke, kembali ke rumah Bapa. Padahal lata. Jangan, mesti percaya. Percaya bayar gratis. Masuk surga gratis. Jadi di antara saudara-saudara semua yang hadir di sini, kalau ada yang nyandak masuk surga, aduh, bukan kita yang bilang, Tuhan Allah bilang. Bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18. Bodoh kalau masuk neraka. Karena masuk surga itu gratis. Tidak ada hubungan dengan agama. Terserah mau Gemim, mau Katolik, mau Advent, mau Muslim, mau Hindu, Buddha, mana-mana. Tapi mesti percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada waktu dia mati, dia katakan tetelestai. Sudah selesai. Sama, khotbah sudah selesai. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia. 2026 tahun lalu Engkau lahir di Bethlehem. Pada umur 33 Engkau mati di salib. Untuk menebus dosa kami. Engkau dikuburkan, Engkau bangkit. Naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami manusia. Terima kasih, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa itu. Berkati keluarga Tangkilisan Denga. Berkati untuk Dr. Randa atau Omalis.
kiranya dia Tangkilisan yang sudah berumur 88 tahun. Berkati kami semua. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada Pendeta Joyce. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Prof. Jimmy yang sudah melepaskan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian di tempat ini. Terlebih kepada yang bersyukur, Om Alis dan anak-anak cucu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan terus memerdekakan kita, mendapatkan anugerah kemurahan yang begitu melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari seluruh keluarga besar Umbo Tangkilisan. Dipersilakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian dari keluarga besar Umbo Tangkilisan yang sungguh bersyukur saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah syukur dan juga pertemuan rukun kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dan kita akan menutup dengan doa, dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Pinatis STH. Kami percaya Engkau yang sudah menuntun dia sehingga mencapai 88 tahun sampai hari ini. Banyak perkara yang dia sudah alami, banyak hal yang sudah dia terima daripada-Mu Bapa. Pertolongan-Mu yang terlalu besar buat pribadinya dan keluarganya, Engkau sudah menyertai mereka semua Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersyukur Engkau sudah menyertai acara ibadah ucapan syukur yang berlaku di tempat ini. Dan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami terima ini Tuhan benar-benar membuat kami lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami senantiasa lebih mengutamakan Engkau, karena hal yang sangat penting daripada-Mu adalah kami menerima keselamatan yang benar-benar gratis daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau taruh di dalam hati pikiran kami, dan di dalam kehidupan kami lakukan segala firman-Mu. Dan kami percaya di hari-hari ini umat-Mu yang sementara menanti akan hari peringatan kematian-Mu Bapa, semua boleh bersyukur atas pertolongan-Mu Bapa. Hamba-Mu juga yang Engkau percayakan melayani membawa firman-Mu, pakai dia dengan kuasa dan Roh Kudus yang mengendalikan hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa.
Dan itulah sebabnya kami percaya ibadah kami pada pagi sampai saat ini Tuhan, Engkau sudah sertai dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah sukacita keluarga yang mereka rasakan setiap saat ini Tuhan, Engkau nyatakan itu sepanjang perjalanan hidup yang Engkau kehendaki buat mereka jalani dalam kehidupan ini, dalam dunia yang sementara bergejolak saat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terlalu baik, dan kami percaya Engkau pasti bersama-sama dengan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya kami percaya oma, tante, ibu yang terkasih Lis Tangkilisan saat ini sudah menerima kasih karunia-Mu. Perjalanannya Engkau pimpin, dan dalam masa tuanya Engkau lihat apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia perlukan dan dia rindukan, biar Engkau sendiri nyatakan itu, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan dia. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, anak-anak, cucu-cucunya, cece-cecenya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya ibadah ucapan syukur kami pada saat ini kami mau akhiri, dan kami mau menutupnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami, Kepala Gereja kami, yang selalu memberkati kami. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu. Memberkati, silakan duduk. Ibadah pertemuan rukun keluarga besar Tangkilisan Denga dan dirangkaikan dengan ucapan syukur ulang tahun dari Ibu Dr. Randa Elizabeth Tangkilisan itu boleh selesai semua karena campur tangan Tuhan. Dan semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di siang menjelang sore ini, semuanya kita diberkati Tuhan. Dan saat ini kita tiba dalam ruang dalam ucapan terima kasih yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Pendeta Dr. Nova Gerung. Kepada Ibu dipersilakan. Gimana ini yang bersangkutan? Salam kasih Tuhan menyertai kita semua, damai di hati. Halo. Puji syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Hari ini kalau bukan Tuhan pasti tidak ada perjumpaan, tidak ada kebenaran firman. Persaudaraan yang rukun luar biasa boleh terjalin dengan mesra walaupun masih banyak yang mungkin masih dalam perjalanan. Ya. Jadi untuk pertama-tama mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan orang semua. Pak Pendeta tadi bilang cuma karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Kasih karunia
Oma, Mama kami Elizabeth, panggil sayang-sayang Oma Lis. Hari ini boleh ada di usia 88 tahun. Orang masih 50-an supengkor-pengkor. Oma 88 tahun masih jaba lari. Kong suka le pakai itu hak tinggi. Aduh, memang jaba kulawang. Ini Oma ini udah tercipta dari besis toh. Tapi luar biasa. Semua cuma Tuhan pebae, susah senang, untung rugi bahagia derita boleh terlalui cuma karena kemurahan Tuhan. Oma ada hari ini bukan karena kuat hebatnya Oma atau kami anak-anak keluarga, orang keluarga lain kali baku-baku baik, lain kali baku-baku marah, sebegitu Kang untuk keluarga. Mar hari ini ada baku sayang semua. Puji syukur sekali lagi atas nama Oma Lis, Oma Elizabeth Tangkilisan, terima kasih kepada Bapak Pendeta tadi bilang Muslim, mungkin dari Ustadz kong kembali percaya Pak Tuhan. Makasih untuk firman-Nya, diberkati selalu, terus bilang umur panjang, sehat selalu, semangat, dipakai Tuhan dalam setiap peran dan talenta yang Tuhan kasih dengan luar biasa, menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat, bangsa dan negara. Bersama keluarga dimanapun berada diberkati. Berkat terima kasih juga kepada pengurus rukun keluarga besar Tangkilisan Denga. Karena kita gerung jadi lupa-lupa. Terima kasih Bunda terkasih Ibu Syan bersama pengurus yang lain. Ini dari Bitung, Manado, dari mana-mana. Minut toh, bakumpul pokoknya torang. Seberapa yang boleh mengambil bagi dari kema, sana le dari Ustadz pe anak buah dia so mulai percaya Yesus. Ini Ustadz pe anak buah Pak Pendeta. Ya, makasih untuk kehadirannya, makasih doa-doanya, terima kasih untuk semua harapannya. Tuhan memperhitungkan yang terbaik. Makasih Pak Walda yang sudah merancang semuanya, MC dan semua yang telah menjadi berkat lewat puji-pujian, maka Oma pasti terhibur, orang pe keluarga juga turut bersyukur dan bergembira. Tidak ada yang patut kami syukuri selain betul-betul doa dari Bapak Ibu Saudara, harapan semua. Oma sehat-sehat, semangat kita dari semua, jangan lupa aja berbagai ini betul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, Oma Lis sekarang terbilang 88. So pasti masuk surga toh, kalau mau tinggalkan dunia ini, so pasti masuk surga. Ada Tuhan Yesus toh dalam hati? Ada, mesti. Dia bilang cuma cari bodoh. Ya, betul sekali. Tunggu mau datang. Ya. Baking apa tapi mau nih? Ya, Tuhan Yesus minta itu. Oke, Oma Lis 88 tahun mau pasang lilin. Mudah-mudahan orang boleh baku dapat tahun depan 89 tahun. Sekarang mau tiup lilin umur 88 tahun. Cuma minta. Iya, oke. Dia bilang tunggu nih mau datang. Apa tuh? Jadi mesti datang. Mar bikin tapi mau nih. Yang melawan. Oke. Pasang lilin. Kong mau tiup tapi pasang lilinnya. Orang boleh berdiri menyanyi selamat happy birthday, maaf ma. Happy birthday to you. Happy birthday. Luar biasa Oma Lis 88 tahun. Happy birthday. Happy birthday. Perjalanan hidup. Happy birthday. Yang sungguh hidup dalam Tuhan Yesus. Tetap sukacita, ada kekuatan. Itu masih kuat Oma Lis. To you Oma Lis. Ini adalah Happy birthday. Mungkin orang yang mau sampai sama seperti Oma Lis. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Oma Lis. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam
sekarang. Lilinnya. Make wish dulu. Kuis, doa dulu. Oh, doa dulu ketik, betul-betul, maaf. Doa. Sekarang khusus Omalis berdoa untuk permintaan Pak Tuhan. Omalis berdoa sendiri, Tante Lis. Amin. Luar biasa Omalis. Sekarang torang menyanyi tiup lilinnya Omalis. Tante Lis mau tiup lilin. Iya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hip 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 hip. Hip hip. Laju sekali. Pagi Nino Oma masih lincah sekali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Omalis. Sekarang menyanyi. Omalis mau berikan kesaksian puji-pujian. Opo wanana tase tembone se mengale-ngale, tembone se ngale-ngale, pakatuan pakalawiren, kuramo kalalentana, tentumo kalale undangin, kuramo kalalentangin, tentumo kalale dainto. Nikitain toman karya eni mapasusuatuman, eni mapasusuat uman karya biasio kowananata. Amin. Yes. Siopo wananata dia matau ampele, siasi matau ampele, mengali yang bawain dana. Haleluya. Amin. Puji Tidak Tuhan. ada lain, Ya. cuma dia. Iya, terima kasih Omalis, suaranya tetap merdu di usia 88 tahun, terus memuliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, saat ini kita sudah disiapkan jamuan kasih oleh kaum keluarga, dan sebelumnya kita akan dituntun oleh doa, dan doa syukur santap kasih bersama akan dipimpin oleh Pendeta Dr. John Sendong. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi Allah kami, dan kami percaya, oh Tuhan, Tuhan sudah hadir di tempat ini dan sudah memberkati kami lewat firman-Mu, dan kami percaya firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami berdoa untuk membawa firman, kami percaya dia diberkati secara pribadi, keluarga. Apapun yang dia perbuat, Tuhan bikin itu berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Kami juga yang hadir saat ini sangat bersuka cita, dan pihak keluarga besar di tempat ini menyediakan makanan dan minuman untuk kami santap kasih bersama. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan datang memberkati, agar ketika itu masuk ke dalam tubuh kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagi pihak keluarga, Engkau balas mereka 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa, kami sambut makanan dan minuman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, dan kami persilakan kepada kaum keluarga untuk bisa melayani
untuk pelayanan perlengkapan makan minum. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati.